Jeremy Bentham tentang utilitarianism. Terus ternyata setelah saya kaji sama pengelaborasi dikit lah itu, dia larinya kemana-mana, ke ekonomi terutama, lalu ke filsafat secara umum. Nah itu kalau yang saya temukan kendalanya itu fokus penelitian saya ini kan ini elaborasi ada nggak efeknya utilitarianisme di Indonesia. Cuman ternyata efeknya ini meluas kemana-mana. Untuk itu gimana teman-teman? Yang salah bukan masalahnya, antum aja kurang membatasi. Oh, iya. Ya, memang yang namanya utilitarian itu bisa dipakai ekonomi, bisa bicara ke sosial, bisa di hukum, ya, bisa bicara di politik. Makanya supaya tidak lari kemana-mana, diikat dengan pembatas ruang lingkup politiknya itu yang harus antum kembangkan di situ. Tokohnya siapa itu? Jeremy Bentham sama John Mill. Ya. Fokusnya di situ aja, di tentang aspek politiknya itu, biar antum tidak bingung, ya. Makanya fungsi dalam sebuah karya tulis ilmiah itu ada namanya konseptualisasi. Itu kan untuk pembatasan atau ruang lingkup kajian, itu kan di metodologinya. Itu kan juga supaya antum tidak kemana-mana, gitu. Itu ya. Ya. Yang lain cukup itu. Silakan Amir Riza. Antum di mana? Di Gontor 3. Bahas Albana. Yang pertama, pertemuan pertama. Yang dibahas apa, sampai di mana, endingnya kayak apa, ya, silakan. Batasi pandangan Albana asasnya itu bahwasanya beliau mengakui Islam adalah sistem komprehensif yang dimana dapat berkembang sendiri. Kemudian fase membentuk kader dan juga fase-fase melakukan gerakan dakwah bersama. Ini dalam mengaturnya ini bagaimana? Ya, makanya supaya antum terarah pembahasan tentang pemikiran Hasan Albana tentang apa? Hubungan Islam dan politik. Nah, itu antum dibuat semacam teknik penulisannya, itu kaitannya nanti dengan pembahasannya, yaitu antum mengacu dari salah satu template jurnal ilmiah dalam bidang filsafat politik. Biar setelah pendahuluan itu pembahasannya apa sampai pada kesimpulan itu, antum ngambil aja salah satu dari artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah filsafat politik. Saran saya seperti itu. Makanya saya akan selalu mengulang-ulang, cobalah antum gali di jurnal, ya. Tidak hanya sisi kontennya, tetapi saya ingin alur berpikirnya itu loh ya, coba yang antum pakai. Untuk melihat alur berpikirnya itu dari mana, sistematika pembahasannya. Kalau ketika dia bicara pendahuluan, itu apa sih konten pembahasannya seputar apa? Itu ya. Kemudian setelah itu, setelah bicara tentang setelah dia bicara tentang pendahuluan, itu ada kajian teorinya. Itu dia bicara soal apa. Kan bisa kita lihat itu. Sehingga kita referensi yang kita pakai, misalnya tentang buku-buku Hasan Albana tentang politik, itu mudah kita masukkan sesuai dengan poin-poin tadi. Misalnya setelah kajian teoriti, misalnya tentang metodologinya, dipakai apa, ya. Antum kan sudah paham itu metodologi. Seharusnya paham, ya. Lalu yang ketiga tentang pembahasan dan hasil, itu yang dibahas apanya.
bagaimana membedakan temuan dan pembahasannya, bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan, melakukan generalisasi, itu Antum baca di artikel-artikel itu di situ. Itu ya, Amir Reza. Oke. Afan. Silahkan Muhammad Ali As'ari. Nah, yang rombongan nggak bisa dianu ya, Muhammad Ali Ashari, silahkan. Oke. Mohon maaf saya masih di jalan. Ya. Nggak apa-apa, saya agak bising ya. Ya, silahkan. Untuk jurnal saya saja. Ya, artikel dulu. Artikel itu kemarin saya mengusulkan ke Ustadz adalah membahas tentang politiknya Ibn Nurus yang condong kepada kenegaraan. Nah, setelah saya baca beberapa artikel di jurnal, ternyata Ibn Nurus itu adalah orang yang menolak sistem atau tidak setuju dengan demokrasi. Ya, maka dari beberapa artikel itu juga diterangkan bahwasanya Ibn Nurus itu dengan tidak setuju dengan demokrasi, kemudian beliau Ibn Nurus mengusungkan suatu ide yang berbasis rasionalisme dan mengembangkan ide-ide Plato. Nah, maka dalam jurnal saya nanti adalah membahas tentang 3 konsep yang diusung oleh Ibn Nurus dalam konsep kedaulatan. Yang pertama adalah al-hurriyah atau kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua adalah al-musawah atau kesamaan. Dan yang ketiga adalah keberagaman. Itu nanti Ustadz yang insya Allah akan saya pribadi rincikan, yang insya Allah akan mengikuti panduan jurnal yang saya ajukan. Ya, yang penting gagasannya itu antum tangkap ya. Terus akhirnya kan kalau di pendahuluan itu kan bicara tentang latar belakangnya apa, tujuan penelitiannya apa, gitu kan. Cara frame-nya itu loh, manfaat penelitiannya apa. Ya. Kemudian setelah ketemu rumusannya masalah kayak tujuan atau rumusan masalah kayak apa, itu baru berpikir berikutnya apa? Kajian pustaka atau kajian teori. Bagaimana pendapat para ulama, para ilmuwan terhadap itu ya. Bisa saja antum menelusuri tentang penulisan-penulisan sebelumnya, ya kan? Kata kajian pustaka itu kan apa yang dilakukan adalah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya. Itu termasuk dengan melalui jurnal tadi kan. Tentang apa? Ya tentang antara Ibn Rusdi tentang politik tadi. Siapa saja peneliti-peneliti yang pernah membahas itu. Yang dia bahas apa mereka? Penekanannya apa, variabel yang dipakai apa. Nah, kita bagaimana, kan gitu loh nanti. Kemudian poin yang berikutnya dalam kajian teori itu adalah misalnya keywordnya apa. Misalnya kita bicara, oh ini soal politik, oh ini Ibn Rusdi, oh tentang konsep negara. Itu yang coba antum perluas dalam apa didefinisikan ya dalam konsep aktualisasi itu. Syukur nanti ada kajian teori tentang apa, tiga-tiganya tentang negara, tentang dan sebagainya tadi, itu silahkan aja. Tidak apa-apa, itu lebih dari 2 atau 3 nggak apa-apa. Makanya nanti kan ada teori grand teori, ada middle teori sama apa low teori, ya, itu untuk akhirnya untuk bisa membuat sebuah kesimpulan. Kira-kira itu ya. Silakan yang di ruang ini siapa aja ini? Bisa dicatat juga. Ini 1 orang aja ya di ruang. Siapa itu? Berapa orang? Banyak. Berapa orang yang di ruang? Ada banyak, Ustaz. Ya, tolong ditulis ya di grup itu saya biar tahu. Siapa aja di antaranya? Halo? Yang di ruang itu siapa itu?
ada tuh. Siapa namanya? Pak Iwan, dibantu Iwan. Yang di ruang itu siapa aja? Kameranya bisa dihadapkan Nah. satu persatu mungkin. Nah, Seperti ya, itu yang kelihatan itu siapa? ketika set amal itu. Jadi antum maju ke depan. Nggak banyak gitu loh. Ya itu siapa satunya? Antum buat. Yang Siapa kiri itu? Adib, Ustaz. Ini Adib yang kiri. Ustaz Adib, ya. Yang kedua siapa? Amir Sahidin. Siapa? Amir Sahidin. Sahidin. Amir Sahidin. Amir Sahidin, ya. Amir gitu ya. Kemudian yang ketiga siapa lagi itu? Rifaur Rahman. Rifaur Rahman. Rifaur Rahman. Rifaur Rahman. Terus empat siapa itu? Abdurrahman. Abdurrahman. Terus 4, 5. Hasim. Asep. Haris. 6 ya? 5 orang. Tekan kamera ini. Oh, Martin, itu Martin, Zed. Martin Luther. Martin. Ya. Sudah? 6? Ya, 6 Zat. 6 ya. Silakan Adib. Cerita dulu apa antum? Iya ya, susahnya di. Tolong tadi Amir Hidayatullah, Amir Reza, Iwan, Muhammad Ali itu ngacunya di jurnal yang sudah kita sepakati kemarin ya. Iya, Zed. Sampun, Zed. Ya, silakan. Ustaz Adib. Ini saya membahas tokohnya adalah Ibnu Abi Robi, Ustaz. Dalam apa yang dikembangkan? Fi Tadbiril Mamalik. Nah, ya di sini alhamdulillah udah kami tulis mungkin setengahnya, Ustaz. Cuman bukunya ini ya lumayan tebal, jadi ada 118 halaman, masih proses pembacaan. Dan kami juga mencari di tulisan-tulisan lain yang membahas tentang beliau. Apa yang menarik dari beliau yang coba antum sementara bacaan? Saya ungkap di sini adalah tentang pemikiran politiknya secara umum, tentang kenegaraan, tentang sistem politik yang beliau pilih, yaitu monarki, kemudian juga tentang Arkanud Daulah, yang mana beliau menulis di situ ada 4 arkan daulah, gitu. Ya, aspek-aspek itulah yang antum tuangkan dalam latar belakang. Ya, kira-kira apa tujuan dari penelitian itu? Tujuannya untuk mengungkap gambaran sebuah negara menurut Ibnu Abi Robi. Konsep negara menurut Ibnu Robi itu kayak apa gitu ya? Yes, sir. Konsep negara. Tapi tolong ini ada ininya loh ya. Sisi filsafat politiknya tadi loh ya. Misalnya tentang bagaimana negara yang dia kembangkan itu terkait dengan persamaan, tentang keadilan, tentang dan sebagainya itu coba dieksplorasi. Referensinya sudah cukup ya? Referensinya sudah lumayan, sudah. Oke. Tinggal antum ya dikerjakan aja nanti sesuai dengan perintahnya jurnalnya. Itu ya, Amir, Adib. Ya, Ustaz. Oke, sekarang Amir. Terus kemudian menyusul Rifaur Rahman ya. Rahman, Haris, Martin ya. Amir dulu sekarang, silakan. Menduduki kursi anyep, tidak panas. Silakan Amir.
Ini saya membahas tentang Al-Mawardi. Oke, apa yang menarik dari Al-Mawardi? Di sini saya akan membahas yang termasuk menarik itu kementeriannya Al-Mawardi dikaitkan dengan sistem negara modern saat ini. Oh ya, bagus. Ya itu yang antum tuangkan nanti dalam latar belakang. Syukur nanti diperkaya oleh dari pandangan-pandangan ulama atau ilmuwan yang lain. Gitu ya. Iya, Ustaz. Oke, sekarang apa yang enggak ingin antum bahas ya dari Mawardi itu? Tadi konsep ini ya, kementeriannya itu. Jadi kan wazirnya itu, wazir ada wazir tanfidi, tahfidz. Nah, kemudian dikaitkan dengan sistem negara modern. Dalam hal ini saya mengambil sampelnya itu negara Malaysia, Ustaz. Oh ya, bagus. Ini untuk progresnya, alhamdulillah ternyata di jurnal Al-A'raf itu langsung ada ini WOT-nya. Jadi WOT di situ sudah ada penulisannya. Nanti judulnya seperti ini, latar belakangnya seperti ini, sampai referensinya pun sudah ada. Kendala yang saat ini itu bukunya, Ustaz. Jadi ini masih terkendala di buku karena berkaitan dengan Malaysia. Jadi buku tentang kenegaraan Malaysianya belum ini, belum dapat. Kalau susah-susah diganti ya. Kalau susah-susah cari literaturnya jangan dipaksakan. Itu enggak akan. Artinya memang judul itu tidak memenuhi syarat sebagai sebuah judul penelitian. Kalau tidak memiliki namanya visibilitas. Visibilitas itu apa? Susah untuk mendapatkan referensi. Tentang segera, jangan berlama-lama ya. Cari sulit Malaysia ya cari yang lain, misalnya Turki atau cari di Indonesia, bandingkan di situ. Itu ya, Amir. Ya, siap, Ustaz. Oke, langsung Rifaur Rahman. Rifaur Rahman siap, nanti Abdurrahman. Silakan. Nanti tolong dikirim ya anunya, bentuk artikel itu ke saya. Terus ketika antum nanti submit di jurnal itu tolong di screenshot dikirim ke saya juga. Kalau Ustaz Latif minta ya dikasih, karena itu resikonya dosennya 3 ya. Mau-maunya beliau. Berarti ke saya nanti artikel dikirim, screenshot untuk ke submit ke jurnal tadi juga tolong. Ini kita tidak ke publikasi loh ya. Antum ada usaha masuk ke jurnalnya itu yang akan saya nilai. Silakan, Rifaur Rahman. Ustaz, saya bahas tentang wilayah menurut Ibnu Taimiyah, Ustaz. Oke, apa yang menarik dari, atau sebelum menarik itu apa pengertian wilayah itu maksudnya apa di situ? Menurut tentang wilayah itu apa? Yang pengertian dari wilayah itu apa di situ? Ahli fikih mendefinisikan wilayah itu sebagai pemerintahan dan kewenangan. Oke. Kelayakan ya seperti itu. Perwalian ya, kayak perwalian itu. Wilayah itu kan perwalian itu ya. Seperti wali kota, wali negara. Oke. Apa yang menarik dari itu nanti yang dipertegas di landasan konseptualisasi. Wilayah itu ya. Sekalipun tadi semuanya harus begitu juga. Apa yang menarik dari pembahasan itu? Sebelum masuk ke wilayah itu saya dapat jurnal yang menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah itu melakukan sekularisasi politik dalam kitabnya Minhaj Sunnah. Di situ saya mau, kan di samping itu Ibnu Taimiyah punya banyak buku tentang wilayah seperti beliau Asiyah Sasariyah, Al-Hasbah fil Islam. Ada juga ulama-ulama yang menjelaskan kajian politiknya Ibnu Taimiyah. Ada juga kaidah. Itu antum tuangkan nanti di latar belakang perdebatan akademiknya ya tentang wilayah kaitannya dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah dengan pendapat yang lain lah. Terus antum nanti mencoba sebagai peneliti itu
mau antum apakan? Ya setelah adanya perdebatan dan sebagainya. Terus antum ingin apa sebagai seorang peneliti itu apa yang ingin antum bahas? Ya saya mau meluruskan gitu, Dad. Merumuskan. Meluruskan. Aja, istilahnya saya meluruskan ya, apa yang memang? Ya, apa ya? Ya coba penjelasan meluruskan itu apa maksudnya? Ya kan Ibnu Taimiyah itu tidak melakukan sekularisasi politik. Oke, nah caranya gimana? Yang dimaksud sama penulis di sekularisasi politik itu Ibnu Taimiyah menolak adanya imamah. Tapi kan di Minhaj Sunnah itu beliau lagi membantah Syiah kan. Maksudnya imamah itu imamahnya Syiah, bukan imamah yang maksudnya wilayah atau siasa. Istilahnya bukan meluruskannya, tapi melakukan klarifikasi. Klarifikasi. Dengan pandangan yang lain. Oke, nggak apa-apa nanti. Silahkan. Jangan menghilang ya, bisa aktif. Kan ada batasnya. Kuliahnya itu. Ada yang ditanyakan? Rifaur Rahman? Kalau tidak, ke Abdurrahman. Ya. Silakan Abdurrahman. Biar. Silakan Abdurrahman. Setelah ini Haris. Setelah Abdurrahman. Nggak bawa laptop juga nggak apa-apa kan? Pastinya sudah antum catat. Silakan. Saya akan bahas judul konsep kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan di sini ya kayak kepemimpinan negara itu perspektif Imam Mawardi. Oke. Pertanyaan saya, kepemimpinan itu kan klasik ya. Tapi kenapa antum tertarik untuk meneliti tentang kepemimpinan itu? Karena di situ kajian tentang kepemimpinannya itu apa yang beda? Meliputi karakternya seperti apa itu kan bisa rakyat itu masih kurang tahu gimana pemimpin seharusnya, dan di situ Imam Mawardi juga menjelaskan selain kriteria pemimpin yang bisa dipilih syarat-syaratnya apa, juga pemilihnya itu siapa sih yang bisa memilih sebenarnya itu. Kalau sekarang kan semua orang bisa milih, bahkan yang tidak mengerti politik, tidak mengerti kondisi negara sekarang, latar belakang pemimpinnya itu bisa milih lewat pemilihan umum yang melalui demokrasi tadi itu. Nah di situ ternyata Imam Mawardi itu membatasi siapa saja yang boleh, kriteria pemilihnya pun bagaimana. Di situ serta tugasnya syarat pemimpin apa, termasuk pemakzulannya seperti apa, pengangkatannya seperti apa. Saya kira relevan dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Oh, oke ya. Berarti yang ingin antum anukan nanti fokusnya ke apa? Ke konsep kepemimpinannya beliau secara menyeluruh. Oke. Sama nyoba ya, jangan terganggu saya. Ya. Oh hilang ya punya saya. Nah orangnya hilang. Jadi ya sudah itu coba di eksplorasi ya. Silakan Haris. Ada yang ditanyakan belum dari Abdurrahman? Yaitu apa? Masih pembacaan kayak masih belum lengkap semua, lebih-lebih yang agar bisa mengkaitkannya dengan konsep keindonesiaan sekarang secara detail itu masih belum kayak menemukan referensi, dan pembacanya kan hanya sekedar melihat kondisi saja secara teoritis apa itu jurnalnya itu masih. Makanya kalau antum ingin melihat pendapat apa sesuai dengan konteks Indonesia itu ya, judul itu nggak masalah, tapi saya menduga sangat sulit. Sangat sulit.
Makanya tadi sama ya, rekomendasi saya juga sebagaimana apa tadi Rifaur Rahman ya, kalau memang susah untuk nyari referensinya atau Amir tadi, ganti aja judulnya ya. Tolong diganti judulnya, bukan konteks Indonesia tapi apa. Kira-kira gitu ya. Kalau murni pemikirannya saja gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya? Jadi karena kalau sudah bicara tentang konteks Indonesia, keindonesiaannya itu antum nanti dalam konteks Indonesia itu siapa yang antum jadikan representasi? Ya. Oh, misalnya Nurcholish Madjid. Nurcholish kan juga debatable kan, artinya dipermasalahkan oleh yang lain itu di situ. Ya. Gitu ya. Berarti murni pemikirannya saja gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Bisa. Silakan Haris. Terus setelah itu Martin. Karena ini ngejar duhur. Silakan Haris. Hadir, Ustaz. Ya, selamat datang. Kemarin kami laporkan ke antum tokohnya itu Ibnu Taimiyah, Ustaz. Terus jurnal dan template-nya sudah kami dapatkan, tapi judulnya yang kemarin itu kiranya mau saya ganti saja, Ustaz. Yang sebelumnya itu tentang dasar negara menurut Ibnu Taimiyah, kemudian yang sekarang ini berpindah haluan ke pemikiran politiknya Ibnu Taimiyah. Apa yang menarik? Apa tadi Ibnu Taimiyah tentang apa? Yang pertama tentang dasar negara, dasar negara menurut Ibnu Taimiyah. Terus selama ini yang bisa antum tangkap dari apa tentang kaitannya dasar negara tadi apa? Jadi dari berbagai literatur yang antum baca tadi loh, itu apa yang dipahami? Kalau dari buku yang saya baca nih, judulnya Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, di situ dijelaskan tentang satu bab, ada satu bab yang judulnya Agama sebagai Dasar Negara. Oke. Kayak terlalu umum gitu. Tidak apa-apa, dianukan dulu aja. Terus apa yang menarik? Yang menarik dari tema itu? Itu nanti maksudnya dituangkan di latar belakang. Apa yang menarik? Ini ada subbab juga tentang pemikiran politik yang bersendikan agama. Yang itu tadi, sebenarnya berdasarkan dari agama itu saja, masih dikit itu, nggak luas nanti. Ingin diganti ke pemikiran politiknya saja. Ya, coba dieksplorasi ya, artinya apa sih yang menarik? Itu kan kata-kata dalam latar belakang masalah. Apa perdebatan akademiknya? Itu di latar belakang. Terus apa tujuannya? Itu baru di rumusan masalah. Baru nanti ditelusuri nanti di kajian teoritiknya. Itu ya? Ada yang ingin antum tanyakan sebelum ke Martin? Sudah dengar sayup-sayupnya. Agan. Ya. Tidak ada sekiranya. Oke, silakan Martin. Tolong ya, setelah ini antum keaktifan antum ya, jangan terlalu lama-lama anunya ngirimnya tadi. Terutama artikel antum, yang kedua apa namanya? Akun di sebuah jurnal tertentu itu yang antum screenshot kirim ke saya. Silakan. Dalam materi filsafat politik saya akan membahas tentang pandangan Khaled Abu Fadl tentang Islam moderat, Ustaz. Ya, tentang apa Martin? Islam moderat.
Terus dalam konteks itu Islam moderat itu apa yang dimaksud dengan Islam moderat? Kalau menurut Khalid Abu Fadil ini, Islam moderat itu Islam yang rahmatan lil alamin, Ustaz. Jadi dia tidak serong kanan, tidak serong kiri. Seperti itu, Ustaz. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat di Barat, mereka memandang yang namanya moderat itu itu yang pro Barat. Jadi pro Barat yang kemudian selalu menguntungkan Barat. Nah, terus itu di beberapa artikel ada yang mengatakan bahwasanya role model dari representasi dari Islam moderat ini adalah Khalid Abu Fadil. Dan di sini kan saya bahas tentang kenapa sih kok Barat ini kok menganggap Khalid Abu Fadil ini sebagai representasi Islam moderat seperti apa? Dan bagaimana Khalid Abu Fadil menjabarkan tentang pandangannya tentang Islam moderat seperti itu. Nanti tolong dikembangkan ya apa yang menarik dari tema itu, ya kerangka berpikirnya gitu, terus tujuannya apa dari penelitian itu, terus referensinya mudah atau tidak mudah didapatkan, gitu ya nanti yang dikembangkan. Untuk referensi alhamdulillah sudah 80% Ustaz. Tinggal. Oke.